Selamat pagi saudara, bapak, ibu, dan saudara sekalian. Kita akan membangun ibadah minggu tanggal 28 Maret 2021, di mana kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Puji Tuhan, kita boleh bangun kembali dengan sehat, dan kita membangun bersama-sama ibadah kita masing-masing, walaupun masih dilakukan di keluarga masing-masing di rumah, karena kita masih dalam situasi pandemi. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berdiri, kita memulai ibadah kita ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus tertuju kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh beribadah bersama dengan keluarga kita tercinta. Tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus 11 ayat 7 sampai 9 disambung ayat 10b. Demikian tema ibadah kita. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyerahkan hidup kita menyerahkan ibadah kita bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Kami ada di tengah-tengah orang yang mencintai dan yang kami cintai membangun ibadah pada pagi ini. Bapak berkati kami semua, berkati ibadah yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan dari awal sampai akhir. Kami menyadari kami ini orang yang berdosa, penuh dengan kekurangan. Ampunilah kami. Demikian juga ampunilah anak-anak kami dan tahirkan layakkan kami bersama sekeluarga untuk mengenang bagaimana Engkau datang ke Yerusalem untuk menggenapi karya kasih Tuhan. Di Minggu Palmarum ini ya Bapa, berkati dalam ibadah kami. Inilah doa penyerahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Saudara, mari bersama kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 60, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan yang akan kita gumuli dan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus 14. Injil Markus 14 akan kita baca ayat 1 sampai 9. Tapi sebelum itu, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Engkau telah teduhkan hati kami untuk menghadap ke tahta-Mu yang kudus.
Dengan ungkapan syukur ya Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau pun memberi kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengar akan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami, agar kami tertuju fokus kepada kehendak Tuhan. Bapak Pendeta Wuryanto sebagai talang berkat bagi kami Tuhan, Engkau urapi. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan semakin memberi kekuatan iman di dalam langkah hidup keseharian kami. Mampukan kami Tuhan akan firman Tuhan, dan kami percaya firman yang kami dengar semakin membawa kami untuk dekat kepada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami saat ini, kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Amin. Markus 14 ayat 1-9 dengan perikop rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Palmarum atau Pekan Suci. Dan judul khotbah pagi ini mencintai Tuhan dengan cara pelayanan maksimal. Dalam bacaan kita, saat Yesus memasuki Yerusalem, dia disambut dengan teriakan Hosana. Hosana dari orang-orang yang menyambutnya dengan lambaian pohon palem atau daun palem. Hosana artinya pujian dan seruan umat meminta pertolongan Tuhan. Makna teologis yang ingin disampaikan penulis Injil Markus adalah, dalam bacaan kita, Yesus Kristus itu Mesias yang dinantikan, kedatangannya membebaskan orang yang lemah. Menjelang peristiwa penyalipannya, Tuhan Yesus mengalami satu momen yang indah ketika banyak orang mencari cara untuk menangkap dan membunuhnya, ayat 1 dan 2. Ternyata masih ada cinta yang ditunjukkan oleh seorang perempuan, dan tindakan perempuan itu merupakan ekspresi kasih dan penghargaan kepada tuannya. Nah, dari bacaan kita Injil Markus, peristiwa itu tertulis terjadi di Betania, di rumah Simon yang dijuluki si kusta. Kemungkinan besar dia pernah menderita sakit kusta lalu disembuhkan oleh Tuhan. Dan sementara Yesus makan bersama tamu lainnya, tiba-tiba masuk seorang perempuan membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak yang mahal pada saat itu. Lalu tiba-tiba dia tidak menuangkan beberapa tetes, tapi memecahkan leher buli-bulinya dan mencurahkan isinya kepada kepala Yesus, ayat 3. Harga minyak narwastu kalau dikurskan saat ini sekitar 30 juta. Disesuaikan dengan upah pekerja harian saat itu 1 dinar, sebesar Rp10.000, dan tindakan ini mendapat respon negatif. Si wanita ini dianggap melakukan pemborosan karena uang sebanyak itu bisa diberikan kepada orang miskin. Bayangkan 30 juta, saudara. Dan orang-orang yang ada di situ mulai memarahinya. Uang 30 juta hanya untuk meminyaki kepala Tuhan. Secara hitung-hitungan mungkin rugi, eman. Akan tetapi bagi Tuhan Yesus tindakan itu merupakan perbuatan kasih yang jauh dari pemborosan, mengingat hari kematiannya. Tuhan mengatakan menolong orang miskin itu bisa dilakukan kapan saja, namun menunjukkan kasih kepada Tuhan terbatas waktunya. Cinta kasih tulus, kita lihat di sini, sesungguhnya akan mendorong seseorang untuk mempersembahkan yang terbaik, tidak hitung-hitungan atau berpikir soal untung rugi. Dan dari tindakan perempuan ini kita bisa belajar bahwa kasih tulus bisa menjadi daya dorong yang kuat bagi siapapun untuk melayani Tuhan sebaik dan semaksimal mungkin, seperti wanita tadi. Karena apa? Kesempatan untuk itu terbatas. Jika kita juga melihat usia kita terbatas, kapan lagi kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya? Nah, pelajaran yang bisa kita petik pada Minggu Palmarum ini, ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan yang terbaik apapun bentuk pelayanan itu. Janganlah kita melayani dengan sisa-sisa waktu, tenaga, materi yang kita miliki, melainkan melayani dengan sepenuh jiwa, daya, dan upaya. Karena bagaimanapun Dia Allah kita yang sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dia sudah menebus kita. Bapak Ibu Saudara, mari dalam Minggu Palmarum ini kita rayakan, muliakan Tuhan Yesus Kristus tanpa batas.
dengan sukacita dan seluruh hidup kita sebagaimana perempuan yang meminyaki Tuhan dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Hosana, terpujilah Allah kita. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Bapak Ibu, sudah saatnya kita bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan kita. Kita akan memperhatikan dasar kita membawa persembahan di hadirat Tuhan dari Mazmur 107 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Dari dasar firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, diiringi suara Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita kita akan mengaturkan persembahan kita. Dalam doa, kita berdoa syafaat dan kita tutup bersama dengan doa pujian Bapa kami yang di surga. Mari kembali kita siapkan hati kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah wujud ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati dan menebus kami. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Saudara kami, anak-anak kami yang sampai saat ini masih belajar di rumah saja, biarlah mereka tetap semangat untuk belajar meraih cita-citanya. Demikian juga para adiyuswa, Tuhan senantiasa menjaga memberikan kesehatan. Kami juga mendoakan pada saat ini beberapa saudara kami sedang terpapar COVID-19. Dengan kasih-Mu Bapa, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Dan ada juga beberapa saudara kami, karena COVID-19 ini mereka dipanggil Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan untuk dapat menerima karya Tuhan yang agung meskipun dalam bentuk perpisahan. Dan biarlah mereka secepatnya bangkit kembali. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Pemimpin negara kami, Bapak Presiden, pemerintahan pusat sampai daerah kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan. Bapak yang penuh kasih, kami umat-Mu Kristen pada minggu-minggu ini sedang memperingati Pekan Suci. Mampukan kami untuk menghayati setiap peristiwa yang menunjukkan cinta kasih Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, dan biarlah Tuhan tetap menolong kami, karena pada hakikatnya Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami daripada semua keinginan kami. Doa yang masih jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan menutupnya bersama-sama dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, yang akan kami pujikan bersama.
Saudara, kita akan undur dari hadapan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari pulanglah dengan penuh sukacita dari ibadah ini. Jalani kehidupan dengan tetap tenang dan jalankan protokol kesehatan, tetap sehat, serta ingatlah kasih kita kepada Tuhan. Jadikan itu daya dorong bagi kita untuk melayani Tuhan semaksimal mungkin. Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, ku suka menuturkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber segala kasih, Roh Kudus sumber kekuatan, kiranya memberkati, mengasihi dan menguatkan saudara dalam kehidupan sehari-hari mulai saat ini sampai selamanya. Amin.